Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Terima kasih kepada ibu-ibu karena sudah hadir dalam kesempatan ini. Dalam kesempatan ini pertemuan P2 K2 kegiatan rutinitas kita ibu-ibu ya. Dalam kesempatan ini ibu-ibu kita akan mempelajari tentang sesi yang kedua, modul keempat sesi 2 yang berjudul apa ibu-ibu? Pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita pelajari materi, untuk buku pintarnya sudah ada semua ibu-ibu? Ada Pak. Iya, sudah ada. Bagus ibu-ibu ya, biar kita lebih mudah dalam belajar. Nah, untuk berikutnya ibu-ibu ya, silakan. Pada bulan kemarin ibu-ibu ya, masih ingat nggak Bu materi yang kita pelajari bulan kemarin? Masih Pak. Tentang apa ibu? Kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak. Ada kekerasan apa saja? Kekerasan fisik, kekerasan psikis, Psikis, kekerasan seksual. Seksual. Nah, dari materi yang kita pelajari bulan kemarin Bu, ada ice breakingnya kan Bu ya? Ada. Masih ingat Bu ice breakingnya ibu? Masih Pak. Masih semangat ibu-ibu? Ya, Semangat. kita coba kembali. Ya, silakan berdiri semuanya. Siap Bu ya? Siap. Mulai. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Ya, semangat Bu semuanya. Masih semangat Bu ya? Semangat Pak. Ya, biar tidak jenuh ibu-ibu ya. Baiklah, dalam kesempatan ini ibu-ibu kita masuk ke materi ibu-ibu ya. Di sini kita akan mempelajari tentang penelantaran anak dulu, baru eksploitasi ibu-ibu ya. Nah, sekarang ibu-ibu silakan buat kelompok diskusi kepada ibu-ibu yang lainnya ya. Silakan. Sekarang di sini ibu-ibu kami jelaskan dulu tentang penelantaran. Yang dikatakan penelantaran itu ibu-ibu tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak. Baik hak fisik, hak psikis, hak rohani, dan hak sosial. Nah, silakan ibu-ibu diskusi, kami kasih waktu 5 menit. Sudah ibu-ibu? Sudah Pak. Nah, sekarang ibu beri contoh penelantaran anak. Ya, silakan. Ada apa saja contoh-contohnya? Anak sakit tidak diobati Pak. Anak sakit tidak diobati. Apalagi ibu-ibu? Kemudian Pak ya, anaknya tidak sekolah, disuruh misalnya jadi badut atau jualan koran Nah, Pak. disuruh jualan koran jadi badut ya. Nah, jadi dalam contoh yang diberi oleh Ibu Fitri tadi, benar itu ya. Tepuk tangan untuk Ibu Fitri. Ya, jadi itu contoh kecil dari penelantaran anak. Tapi masih banyak lagi ibu-ibu ya contoh-contoh penelantaran anak. Apa tadi penelantaran anak tadi? Tidak terpenuhnya hak-hak dasar anak. Jadi kalau kita membiarkan anak kita tidak sekolah, itu dikatakan penelantaran anak. Terus anaknya ibu-ibu di rumah saja tidak boleh bermain, itu termasuk penelantaran anak ibu-ibu ya, karena merampas hak anak. Masih banyak Bu contoh-contoh. Anak sakit tidak diobati. Terus di sini dijelaskan juga tidak memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak. Makanan yang bergizi ibu-ibu tidak harus mahal. Paham ibu-ibu ya tentang penelantaran anak? Paham Pak. Nah, akibat dari penelantaran anak ini kira-kira apa nggak dulu? Anak Pak putus sekolah Pak karena tadi dipaksa untuk jualan Nah, koran. bisa jadi ya imbasnya kembali ke anak lagi ya. Anak tadi tidak dibiarkan sekolah, akibatnya anak putus sekolah. Anak sakit dibiarkan, akhirnya anaknya sakitnya tambah parah, bisa ke rumah sakit itu, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Masih paham?
Paham. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu ya sudah mengerti ya tentang penelentaran tadi. Intinya penelentaran ya silakan dibaca Ibu Mei di depan ini sudah ada dicatnya apa? Tidak dilakukan apa kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, Iya, baik dasar fisik, anak, fisik. psikis, rohani maupun sosial. Ya, disebabkan kelalaian orang tuanya. Tepuk tangan. Baiklah ibu-ibu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang eksploitasi karena penelentaran dengan eksploitasi ini Bu saling berkaitan. Sebelumnya ibu-ibu kan masih tak dalam kelompok kan? Nah, kami jelaskan dulu yang dikatakan eksploitasi ini ibu-ibu memanfaatkan anak untuk keuntungan. Jadi memperkerjakan anak lah contohnya. Nah, kira-kira ibu-ibu ada yang bisa kasih contoh lain? Apa kira-kira eksploitasi ini? Contohnya lagi. Anak ini Pak, karena orang tuanya banyak utang, jadi disuruh nikah sama juragan kaya. Disuruh nikah sama juragan Iya kaya. Pak, Jadi, biar lunas Pak utangnya Pak. jadi biar status sosialnya meningkat ya. Iya. Karena hutang Tak tadi miskin merupakan lagi. anak untuk jadi jaminan, ibu ya. Iya Nah, Pak, kira-kira masih di berlaku Pak itu Pak. Di sini masih ada ibu yang seperti itu. Masih Pak. Nah, kalau masih ada ibu-ibu ya jangan sampai terjadi. Nah, contoh berikutnya apa lagi? Ini Pak, anaknya disuruh jadi badut. Nah, uang itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tuanya. Oh iya, suruh jadi badut, suruh bekerja ibu ya. Suruh Kira-kira bekerja, ibu Pak. pernah nggak menyuruh anaknya bekerja? Kalau saya Pak, pernah Pak disuruh ngantar nasi sama bapaknya. Nah, kalau begitu itu yang sewajar-wajarnya saja ibu bilang. Boleh bu menyuruh anak itu bekerja itu boleh bu, tetapi hak-hak yang lainnya harus terpenuhi, hanya sekedar membantu, tapi jangan jadikan landasan untuk mencari uang bu, menjadi batang tulang punggung keluarga, itu nggak boleh bu ya. Iya. Boleh ibu nyuruh anaknya itu membantu ibu di menyentuh bapaknya di ladang, cuman anak itu harus dibiarkan sekolah. Itu tidak eksploitasi, bukan eksploitasi bu. Yang dikatakan eksploitasi itu bu, tidak terpenuhinya hak anak, tetapi memanfaatkan keadaan anak tersebut. Anak disuruh ngemis bisa juga. Nah, akibat dari eksploitasi anak itu apa kira-kira ibu-ibu? Kalau anaknya disuruh bekerja Pak, otomatis anaknya berhenti sekolah. Iya, anaknya berhenti sekolah. Terus ada apa lagi ibu-ibu? Nah, kadang Pak anaknya itu jadi tertekan, tidak berani ngomong kalau nak sekolah atau mau berhenti dari pekerjaan mengemis, takut gitu Ya, Pak. takut. Jadi berdampak ke mental anak. Ya, ibu-ibu ya. Nah, jadi ibu itu tadi sudah ada contoh eksploitasi, akibatnya. Sekarang cara mencegahnya bagaimana? Cara mencegah tidak terjadi eksploitasi. Nah, anaknya Pak disuruh tetap sekolah Pak, jangan berhenti sekolahnya. Iya, anaknya harus disuruh tetap sekolah, jangan berhenti sekolah atau putus sekolah ya. Di sini juga dijelaskan ibu-ibu melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal ibu-ibu. Ya, eksploitasi itu. Terus kenali teman-teman mereka. Terus di sini juga dijelaskan membuat akte kelahiran untuk anak. Kenapa anak kita harus dibuat akte kelahirannya ibu-ibu? Agar supaya anak kita Pak ini ada, kalau motor itu Pak ada SIM-nya gitu Pak. ada belum identitas, Pak. ya? Nah, Ya, ya gitulah ada Pak ngomongnya udah identitas, bisa ya. Pak. Ada identitas ya di sini. Manfaat dari akte kelahiran ibu-ibu, anak itu ada identitas sah anak, memastikan asal usul anak. Di sini dijelaskan lagi ibu-ibu ya, mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Dan ada lagi yang lain-lainnya. Masih semangat ibu-ibu? Masih Pak. Nah, kalau masih semangat,
kata kunci yang terakhir ibu-ibu kita baca sama-sama ibu-ibu ya. Ya, Pesan Pak. dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama apa ibu pesan-pesan kuncinya? Tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran Tidak anak. memenuhi hak anak adalah penelantaran anak. Anak. Yang berikutnya ibu-ibu. Sebagai Kedua. orang tua, Iya. kita harus melakukan pencegahan terhadap Iya, penelantaran. harus mencegah penelantaran anak. Yang ketiga apa ibu-ibu? Segala hak Ya, segala bentuk bentuk manfaat pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi ya, anak. mencari keuntungan dari anak tersebut ibu-ibu ya. Yang terakhir ibu. Orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ibu-ibu. Ya, dari kata kunci yang terakhir tadi ibu-ibu bahwasannya disimpulkan penelantaran itu ada kaitannya dengan eksploitasi. Jangan sampai itu terjadi di lingkungan kita. Masih ada Bu di lingkungan kita nih Bu? Masih, Pak. Ya, kalau masih ada, Ibu tolong sampaikan dengan tetangga atau dengan yang keadaan lingkungan sekitar, Bu ya. Jangan sampai terjadi yang namanya penelantaran dan eksploitasi. Semoga bisa dipraktekkan, diterapkan dalam lingkungan masyarakatnya. Paham Bu Ibu? Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham, kemungkinan pertemuan kita pada kali ini cukup sampai di sini Bu Ibu ya. Ya, kami mohon maaf atas kekurangan, atas kehilafannya tadi Bu Ibu ya. Semoga di bulan depan nanti kita berjumpa lagi dalam materi yang lain lagi. Tapi tetap semangat Ibu-ibu ya. Iya, Pak. Tetap semangat. Kami akhiri pertemuan kita pada bulan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.